Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua diberikan keberkahan dalam hidup. Amin ya rabbal alamin. Rahasia Abu Nawas membuat Abu Bakhil dermawan dan Abu Jahil bijaksana. Baghdad adalah kota yang makmur, namun seperti setiap kota besar, ia memiliki sisi gelapnya. Dua sosok paling menonjol dalam hal ini adalah Abu Bakhil, sang saudagar kaya raya yang kekikirannya setinggi menara masjid, dan Abu Jahil, seorang terpelajar yang terkenal akan kebodohannya yang tak tertandingi. Keberadaan mereka menjadi duri dalam daging bagi masyarakat, bahkan bagi sang khalifah Harun ar-Rasyid yang sering mengeluh tentang kelakuan dua orang ini. Abu Bakhil memiliki gudang-gudang penuh emas dan permata, tetapi ia tak pernah mengeluarkan sepeser pun untuk membantu sesama. Sementara itu, Abu Jahil, meskipun dikelilingi buku-buku kuno dan manuskrip berharga, tak pernah sekalipun memahami esensi dari ilmu yang ia pelajari. Ia seringkali mengutip ayat-ayat suci, namun perilakunya justru bertolak belakang dengan ajarannya. Suatu hari, Khalifah Harun al-Rasyid memanggil Abu Nawas ke istananya. "Wahai Abu Nawas," ujar Khalifah dengan nada gusar, "Baghdad ini telah makmur, namun ada dua bayangan kelam yang menggangguku. Abu Bakhil dengan kekikirannya yang luar biasa, dan Abu Jahil dengan kebodohannya yang memalukan. Bisakah kau menemukan cara untuk mengubah mereka?" Abu Nawas tersenyum tipis, matanya berbinar licik. "Ampun Tuanku Khalifah, hamba akan berusaha. Namun, tugas ini membutuhkan kesabaran dan sedikit kejenakaan," jawabnya penuh percaya diri, seolah sudah memiliki rencana matang dalam benaknya. Abu Nawas segera memulai rencananya. Ia tahu bahwa pendekatan langsung tak akan membuahkan hasil. Untuk Abu Bakhil, ia harus menciptakan situasi di mana memberi adalah satu-satunya pilihan yang masuk akal. Sedangkan untuk Abu Jahil, ia perlu membuatnya menyadari betapa bodohnya ia, bukan melalui penghinaan, melainkan melalui pengalaman yang tak terlupakan. Ia menghabiskan beberapa hari menyusuri pasar dan mendengarkan keluh kesah rakyat. Ia mengamati kebiasaan Abu Bakhil yang selalu menghitung dirhamnya dan kebiasaan Abu Jahil yang selalu pamer ilmunya yang dangkal. Abu Nawas tahu bahwa untuk menjinakkan dua binatang ini, ia harus menggunakan umpan yang tepat. Abu Nawas memulai dengan Abu Bakhil. Ia menyusun sebuah sandiwara yang tak biasa. Ia merekrut beberapa pengemis yang sangat ahli dalam berakting, lengkap dengan pakaian compang-camping dan wajah lesu. Namun, bukan meminta sedekah seperti biasa. Mereka justru menawarkan bantuan kepada setiap pedagang yang melintas di hadapan toko Abu Bakhil. "Wahai saudagar," kata salah seorang pengemis dengan suara serak, "kami melihat tas belanjaan Anda sangat berat. Biarkan kami membawakannya secara gratis sebagai bentuk bakti kami kepada sesama." Para pedagang yang tak pernah mendengar tawaran aneh seperti itu tentu saja bingung. Abu Bakhil yang melihat pemandangan itu dari dalam tokonya merasa heran sekaligus curiga. Ia belum pernah melihat pengemis yang memberi. Selanjutnya, giliran Abu Jahil. Abu Nawas mengumumkan akan diadakan lelang ilmiah internasional di alun-alun kota dengan hadiah besar bagi siapapun yang bisa menjawab pertanyaan paling sulit. Ia tahu Abu Jahil tak akan melewatkan kesempatan untuk memamerkan pengetahuannya yang dangkal. Di antara kerumunan, Abu Nawas menempatkan beberapa cendekiawan palsu yang disewa untuk menyanggah setiap argumen Abu Jahil dengan pertanyaan-pertanyaan yang terlihat rumit namun sebenarnya tak masuk akal. Abu Jahil datang dengan angkuh,
membawa tumpukan buku tebal. Setiap kali ia mencoba menjawab, para cendekiawan palsu itu akan mengajukan pertanyaan balasan yang begitu membingungkan, sehingga Abu Jahil sendiri mulai meragukan pengetahuannya. Ia mencoba mengutip dari kitab ini dan itu, tetapi selalu saja ada argumen tandingan yang membuatnya terdiam. Sandiwara pengemis Abu Nawas mulai menunjukkan hasilnya. Para pedagang yang dibantu oleh pengemis-pengemis itu merasa aneh. Mereka akhirnya malah merasa bersalah karena tidak memberi apa-apa kepada pengemis yang justru menolong mereka. Mereka mulai memberikan koin kepada para pengemis itu, bukan karena diminta, tetapi karena dorongan hati. Abu Bakhil melihat pemandangan itu. Ia melihat bagaimana memberi tanpa pamrih justru membuahkan hasil yang tak terduga. Sebuah benih pertanyaan mulai tumbuh di hatinya. Apakah ada kebahagiaan dalam memberi? Sementara itu, Abu Jahil semakin frustrasi di lelang ilmiah. Ia tak bisa menjawab pertanyaan yang sebenarnya sederhana jika dipikirkan dengan akal sehat, tetapi diselimuti kata-kata rumit. Akhirnya, ia ambruk karena kelelahan mental, menyadari bahwa ia tidak benar-benar memahami apa yang selama ini ia baca. Rasa malu dan kebingungan ini menjadi titik awal bagi Abu Jahil untuk mempertanyakan keilmuannya yang selama ini ia banggakan. Setelah kejadian sandiwara pengemis itu, Abu Nawas menemui Abu Bakhil. "Wahai saudagar," kata Abu Nawas, "aku melihatmu begitu bingung dengan pengemis-pengemis itu. Tidakkah kau lihat mereka tidak meminta, tetapi dengan memberi justru mendapatkan lebih? Memberi dengan tulus, bahkan hal kecil, bisa menciptakan kebaikan yang berlipat ganda." Abu Bakhil merenung. Ia mulai memahami bahwa kekayaan bukanlah hanya tentang menyimpan, tetapi juga tentang berbagi. Ia mulai memandang uangnya dengan cara yang berbeda, bukan lagi sebagai harta yang harus dijaga, melainkan sebagai alat untuk menciptakan kebaikan. Perlahan tapi pasti, Abu Bakhil mulai membuka hatinya. Ia mulai menyumbangkan sebagian kecil hartanya untuk fakir miskin, dan anehnya, ia merasa lebih bahagia daripada sebelumnya. Ia bahkan mempekerjakan beberapa pengemis yang dulu membantunya di tokonya. Kekikiran yang dulu membungkusnya perlahan mencair, digantikan oleh secercah kedermawanan yang tulus. Setelah lelang ilmiah yang memalukan itu, Abu Nawas mengunjungi Abu Jahil. "Wahai Abu Jahil," ujar Abu Nawas lembut, "pengetahuan sejati bukanlah tentang seberapa banyak kau menghafal, tetapi seberapa dalam kau memahami dan menerapkan. Kebijaksanaan datang dari kerendahan hati untuk mengakui bahwa ada banyak hal yang belum kita ketahui." Abu Jahil terdiam, mencerna kata-kata Abu Nawas. Untuk pertama kalinya, ia merasa seperti seorang murid, bukan seorang guru. Abu Jahil mulai membaca buku-buku dengan cara yang berbeda. Ia tidak lagi mencari kutipan untuk pamer, melainkan untuk memahami. Ia mulai bertanya kepada orang-orang biasa tentang pengalaman hidup mereka, dan dari sana ia belajar kebijaksanaan yang tak pernah ia temukan di buku-buku. Kebodohan yang selama ini melekat padanya perlahan sirna, digantikan oleh pemahaman yang tulus dan kerendahan hati. Khalifah Harun al-Rashid sangat gembira mendengar perubahan yang terjadi pada Abu Bakhil dan Abu Jahil. Baghdad menjadi kota yang lebih baik dengan kedermawanan Abu Bakhil yang mulai bersinar dan kebijaksanaan Abu Jahil yang mulai bermanfaat bagi banyak orang. Abu Nawas dengan kecerdikan dan kejenakaannya sekali lagi membuktikan bahwa dengan pendekatan yang tepat, bahkan sifat buruk yang paling melekat pun bisa diubah menjadi kebaikan.
Kisah Abu Nawas ini menjadi buah bibir di seluruh Baghdad. Sebuah pengingat bahwa hati yang keras bisa dilembutkan dan pikiran yang beku bisa dicairkan, asalkan ada sentuhan kecerdikan dan niat baik yang tulus. Cerita selanjutnya. Raja heran, bagaimana Abu Nawas bisa hidup tenang meski tak punya sepersen pun harta. Di istana yang megah, gemuruh bisikan tak henti-hentinya. Para menteri dan penasihat berkerumun, wajah mereka dipenuhi kecemasan. Sudah berpekan-pekan rumor tentang kemelaratan Abu Nawas, si pujangga nyentrik kesayangan Raja Harun al-Rasyid, menyeruak hingga ke telinga sang raja. Bagaimana mungkin seorang yang tak punya sepeser pun harta bisa hidup dengan tenang, bahkan terkadang terlihat lebih bahagia dari mereka yang bergelimang kekayaan? Raja Harun al-Rasyid yang dikenal bijaksana namun juga tak jarang diselimuti rasa ingin tahu yang besar, mulai terusik. Pikirannya melayang pada sosok Abu Nawas yang selalu ceria, dengan baju lusuh namun senyum yang tak pernah pudar. Ada apa dengan orang ini? Gumam raja pada dirinya sendiri. Apakah dia menyembunyikan sesuatu ataukah ada pelajaran berharga di balik kemiskinannya? Malam itu di tengah kemewahan kamarnya, Raja Harun al-Rasyid tak bisa tidur nyenyak. Pertanyaan tentang Abu Nawas terus berputar di benaknya. Ia memanggil kepala pelayannya, seorang lelaki tua yang setia dan bijaksana. Aku ingin kau selidiki Abu Nawas, perintah raja. Selidiki bagaimana ia bisa hidup tanpa harta, namun selalu terlihat lapang dada. Jangan sampai ia tahu bahwa aku mengutusmu. Kepala pelayan itu mengangguk patuh. Sebenarnya, ia pun diam-diam bertanya-tanya tentang hal yang sama. Abu Nawas adalah anomali di tengah masyarakat Baghdad yang gemar memamerkan kekayaan. Ia adalah teka-teki yang menarik, dan kini teka-teki itu menjadi tugasnya untuk dipecahkan. Keesokan harinya, seolah menjawab kegelisahan raja, Abu Nawas tiba-tiba dipanggil ke istana. Ia datang dengan langkah ringan, seperti biasa, tanpa sedikit pun beban di pundaknya. Raja Harun al-Rasyid menyambutnya dengan senyum misterius. Abu Nawas, sapa raja, aku dengar kau sedang dalam masa-masa sulit. Apakah itu benar? Abu Nawas tersenyum lebar. Wahai baginda raja yang mulia, sulitkah itu? Hamba merasa sangat lapang dada. Bahkan hamba berencana akan mengadakan perjamuan makan malam nanti. Mungkin baginda sudi datang? Raja Harun al-Rasyid terperangah. Perjamuan? Dari mana Abu Nawas akan mendapatkan uang untuk perjamuan? Sebuah intrik baru telah dimulai. Berita tentang perjamuan Abu Nawas menyebar seperti api di Baghdad. Para pedagang, prajurit, bahkan pengemis pun membicarakannya. Bagaimana mungkin seorang yang konon tak punya sepeser pun bisa mengadakan perjamuan? Beberapa orang menganggapnya gila. Sebagian lain penasaran, dan tak sedikit yang menganggapnya sebagai lelucon yang sangat lucu. Di pasar, beberapa orang sengaja mendatangi rumah Abu Nawas, berharap dapat mengintip persiapan perjamuan tersebut. Namun, yang mereka lihat hanyalah rumah sederhana yang seperti biasanya, tanpa ada tanda-tanda kemewahan, apalagi persiapan pesta besar. Keranjang-keranjang kosong berserakan, dan Abu Nawas terlihat sibuk membersihkan halamannya dengan riang gembira. Sore itu Abu Nawas mendatangi seorang pedagang kaya raya yang terkenal pelit, Saudagar Mahmud. Saudagar Mahmud memiliki toko rempah-rempah yang besar dan selalu berhati-hati dalam setiap transaksi. Tuan Saudagar Mahmud yang terhormat, sapa Abu Nawas dengan senyum manis, hamba datang untuk meminjam barang dagangan Anda.
Saudagar Mahmud mengerutkan kening. Meminjam? Memangnya untuk apa, Abu Nawas? Kau kan tidak punya uang untuk membayarnya. Abu Nawas tertawa renyah. Ah, Saudagar Mahmud, jangan khawatir. Hamba hanya perlu beberapa rempah-rempah terbaik, beras paling pulen, dan beberapa ekor kambing. Semuanya akan terbayar lunas besok pagi. Percayalah, ini akan menjadi investasi terbaik yang pernah Anda lakukan. Saudagar Mahmud yang curiga namun juga tergiur dengan janji investasi terbaik akhirnya setuju. Dengan syarat Abu Nawas harus meninggalkan jubah kesayangannya sebagai jaminan. Malam harinya di dapur Abu Nawas yang kecil, sebuah pemandangan aneh terjadi. Panci-panci besar bersusun rapi di atas tungku, namun semuanya kosong melompong. Tidak ada daging yang dipotong, tidak ada sayuran yang dicuci, hanya air yang mendidih. Namun, Abu Nawas dengan lihai memasukkan berbagai rempah-rempah ke dalam panci-panci tersebut, menciptakan aroma yang sangat menggoda dan menyebar hingga ke seluruh penjuru gang. Para tetangga yang awalnya mencibir mulai menghirup aroma yang semerbak itu. Perut mereka tiba-tiba keroncongan. Wangi sekali, bisik seorang tetangga. Abu Nawas memasak apa? Baunya seperti hidangan istana. Rasa penasaran mereka semakin membuncah, dan beberapa orang bahkan nekat mendekati rumah Abu Nawas, mencoba mengintip apa yang sebenarnya terjadi di dalam. Saat senja mulai merayap, antrean panjang mulai terbentuk di depan rumah Abu Nawas. Bukan hanya Raja Harun al-Rasyid dan rombongannya, tetapi juga para tetangga, pedagang, bahkan beberapa pejabat istana yang penasaran ikut berbondong-bondong datang. Mereka semua mencium aroma masakan yang begitu nikmat, yang seolah menarik mereka dengan kekuatan magis. Raja Harun al-Rasyid yang tiba bersama pengawalnya terkejut melihat keramaian itu. Ia melihat wajah-wajah yang penuh antusiasme dan perut-perut yang sudah siap untuk diisi. Abu Nawas menyambut mereka dengan senyum lebar, seolah-olah ia telah mempersiapkan hidangan mewah untuk seluruh Baghdad. Selamat datang, Baginda Raja dan para tamu sekalian, serunya riang. Ketika para tamu telah duduk rapi, Abu Nawas dengan gestur dramatis membuka tutup panci-panci besar. Namun, yang terlihat di dalamnya hanyalah uap yang mengepul dan air keruh berwarna kecoklatan. Tidak ada sepotong pun daging, tidak ada setetes pun kuah yang menggoda secara visual. Para tamu saling pandang, bingung dan kecewa. Aroma yang memikat tadi kini terasa seperti tipuan belaka. Abu Nawas tersenyum licik. Wahai para tamu sekalian, katanya lantang, malam ini kita akan menikmati hidangan paling istimewa. Ini adalah sup keinginan. Ciumlah aromanya, rasakan sensasinya, dan biarkan imajinasi Anda mengisi perut Anda. Anehnya, para tamu yang sudah terlanjur lapar dan penasaran mulai mencium aroma itu lebih dalam. Beberapa dari mereka bahkan bersumpah bisa merasakan daging kambing empuk atau ayam panggang di lidah mereka, padahal tidak ada apa-apa di hadapan mereka. Raja Harun al-Rasyid yang awalnya skeptis akhirnya ikut mencoba menghirup sup keinginan itu. Ia memejamkan mata dan anehnya ia merasa kenyang. Perutnya terasa penuh, seolah ia benar-benar telah menyantap hidangan lezat. Beberapa tamu lain pun merasakan hal yang sama. Sebuah tawa pecah dari salah satu sudut ruangan. "Aku kenyang, aku benar-benar kenyang," seru seorang pedagang gemuk. Raja Harun al-Rasyid menatap Abu Nawas dengan takjub. "Abu Nawas," katanya, "bagaimana kau bisa melakukan ini? Kau memberi kami makan hanya dengan aroma dan imajinasi,
namun kami semua merasa kenyang." Abu Nawas membungkuk hormat. "Wahai Baginda Raja," jawabnya, "terkadang pikiran dan imajinasi kita jauh lebih kuat daripada yang kita bayangkan. Dan kelaparan adalah bumbu terbaik untuk setiap hidangan." Keesokan harinya, saudagar Mahmud datang ke rumah Abu Nawas dengan wajah masam. Ia membawa karung-karung berisi rempah-rempah dan kambing yang dipinjamkan kemarin. "Mana uangku, Abu Nawas? Kau berjanji akan membayar lunas pagi ini," tuntutnya. Abu Nawas tersenyum lebar. "Tentu saja, saudagar Mahmud, hutang saya lunas. Semalam Raja Harun al-Rashid dan seluruh tamu kehormatan saya telah menikmati hidangan dari rempah-rempah dan kambing Anda. Mereka sangat puas." Saudagar Mahmud semakin bingung. "Puasku bagaimana? Aku tidak melihat mereka makan apa-apa. Yang ada hanya bau-bauan dari panci kosongmu." Abu Nawas tertawa. "Itulah intinya, saudagar Mahmud. Nilai sebenarnya dari barang dagangan Anda semalam bukanlah pada wujudnya, melainkan pada kebahagiaan dan kepuasan yang diciptakannya melalui imajinasi. Raja pun sudah merasakannya. Bukankah itu investasi terbaik?" Raja Harun al-Rashid yang masih terheran-heran memanggil Abu Nawas ke istana. "Abu Nawas, aku masih tak mengerti. Bagaimana bisa kau hidup tenang tanpa harta, sementara kami yang bergelimang kekayaan justru sering dilanda kegelisahan?" Abu Nawas menatap raja dengan mata berbinar. "Wahai Baginda Raja, ketenangan itu bukan tentang seberapa banyak yang kita miliki, melainkan seberapa sedikit yang kita inginkan. Harta benda seringkali membawa beban dan kecemasan. Semakin banyak yang kita punya, semakin banyak pula yang harus kita jaga, khawatir akan hilang, dan iri hati dari orang lain. Hamba tidak punya apa-apa, jadi hamba tidak punya apa-apa untuk dikhawatirkan. Hamba hanya memiliki imajinasi, akal budi, dan tawa, dan itu sudah lebih dari cukup untuk membuat hamba bahagia." Raja Harun al-Rashid terdiam, merenungkan kata-kata Abu Nawas. Ia teringat akan segala intrik di istana, perebutan kekuasaan, dan kegelisahan akan keamanan hartanya. Betapa seringnya ia merasa terbebani oleh segala kemewahan yang dimilikinya. Ia menyadari bahwa Abu Nawas dengan sub keinginannya yang kosong telah mengajarkan kepadanya sebuah pelajaran berharga tentang hakikat kekayaan. "Jadi," kata Raja Harun al-Rashid akhirnya, "kau ingin mengatakan bahwa kekayaan sejati bukanlah pada emas dan perak, melainkan pada ketenangan jiwa dan imajinasi yang tak terbatas?" Abu Nawas mengangguk. "Tepat sekali, Baginda Raja. Harta bisa habis, namun akal budi dan kebahagiaan yang kita ciptakan sendiri itu tak akan pernah pudar." Beberapa hari kemudian, Raja Harun al-Rashid mengadakan pertemuan besar di aula istana. Ia mengumpulkan seluruh menteri, penasehat, dan bangsawan Baghdad. Di hadapan mereka semua, Raja berdiri dan berpidato. "Wahai rakyatku sekalian," ujarnya lantang, "selama ini kita seringkali menilai kekayaan dari harta benda yang terlihat. Namun, seorang pria sederhana telah mengajarkan kepadaku sebuah kebenaran yang lebih dalam." Raja Harun al-Rashid kemudian menceritakan kisah perjamuan sub keinginan Abu Nawas dan bagaimana ia serta para tamunya merasa kenyang hanya dengan aroma dan imajinasi. Ia mengakui bahwa Abu Nawas dengan kemiskinannya telah menunjukkan kepadanya bahwa kebahagiaan dan ketenangan tidaklah terletak pada tumpukan harta, melainkan pada cara pandang dan kepuasan diri. "Abu Nawas," kata raja, "adalah orang terkaya yang kukenal." Raja Harun al-Rashid memerintahkan para pelayannya untuk membawa peti-peti berisi emas dan perak di hadapan Abu Nawas. "Ambillah ini, Abu Nawas," kata raja.
Ini adalah hadiah dariku sebagai tanda terima kasih atas pelajaran berharga yang telah kau berikan." Namun Abu Nawas menggeleng. "Terima kasih Baginda Raja, namun hamba tidak membutuhkannya. Jika hamba memiliki harta sebanyak ini, maka hamba akan kembali merasakan kecemasan yang dulu Baginda rasakan." Raja Harun al-Rasyid tersenyum. Ia mengerti. "Baiklah," kata raja. "Kalau begitu, aku akan memberimu penghargaan yang tak biasa. Mulai hari ini, kau bebas datang ke istana kapanpun kau mau, dan aku akan selalu mendengarkan setiap nasihat dan ceritamu. Kau adalah penasihat hatiku." Sebuah kehormatan yang tak pernah diberikan kepada siapapun sebelumnya. Sejak hari itu, Abu Nawas tetap hidup dalam kesederhanaannya, namun dengan kehormatan yang tinggi. Ia terus menyebarkan tawa dan kebijaksanaan melalui cerita-ceritanya yang jenaka. Kisah Raja heran, bagaimana Abu Nawas bisa hidup tenang meski tak punya sepersen pun harta, menjadi legenda di Baghdad, diwariskan dari generasi ke generasi. Abu Nawas membuktikan bahwa kekayaan sejati bukanlah pada apa yang kita miliki, tetapi pada bagaimana kita memandang hidup, bagaimana kita menggunakan akal budi, dan bagaimana kita menemukan kebahagiaan dalam hal-hal yang sederhana. Ia mengajarkan bahwa hati yang lapang dan pikiran yang bebas adalah harta yang tak ternilai harganya, jauh lebih berharga daripada emas dan permata. Cerita selanjutnya, Abu Nawas dan upaya perdamaian antara dua kerajaan kecil. Di sebuah kedai kopi yang selalu ramai di Baghdad, di mana aroma kopi yang baru diseduh berpadu dengan kepulan asap shisha, desas-desus mulai merayap seperti ular di pasar. Dua kerajaan kecil yang berbatasan, Kerajaan Al-Barakah yang makmur dengan lahan subur, dan Kerajaan Az-Zahra yang terkenal dengan pengrajin peraknya, tiba-tiba diliputi ketegangan. Perang seolah di ambang pintu, dan para pedagang pun mulai merasakan dampaknya. Dengan jalur perdagangan yang terganggu dan harga kebutuhan pokok yang melonjak, kekhawatiran tampak jelas di wajah para pengunjung kedai. Seorang pedagang rempah-rempah yang biasanya riang, kini terlihat murung sambil mengaduk kopinya. "Entah apa yang terjadi," keluhnya pada seorang tukang tenun di sebelahnya. Kabarnya, Raja Al-Barakah menuduh Az-Zahra mencuri kuda-kuda terbaiknya, sementara Az-Zahra bersikeras bahwa itu hanya salah paham. Kabar tentang ketegangan yang kian memanas ini akhirnya sampai ke telinga Khalifah Harun al-Rasyid sendiri. Duduk di singgasananya yang megah, Khalifah tampak prihatin. Ia tahu betul, jika kedua kerajaan itu berperang, bukan hanya stabilitas regional yang terancam, tetapi juga jalur perdagangan vital yang menguntungkan Baghdad. "Panggil Abu Nawas," titahnya kepada salah seorang pengawalnya. Sang khalifah percaya, hanya akal cerdik penyair sekaligus orang kepercayaannya itu yang mampu meredakan situasi pelik ini. Ia telah melihat bagaimana Abu Nawas berkali-kali menemukan solusi paling unik untuk masalah yang paling rumit sekalipun. Abu Nawas, yang saat itu sedang asyik bermain catur di taman istana, sedikit terkejut mendengar panggilan mendadak dari khalifah. Ia tahu jika khalifah memanggilnya secara pribadi untuk urusan seperti ini, pastilah ada masalah besar yang membutuhkan sentuhan keajaiban ala dirinya. Dengan senyum tipis, ia segera menghadap sang penguasa. Khalifah Harun al-Rasyid menjelaskan duduk perkara dengan gamblang. Ia menitahkan Abu Nawas untuk pergi ke kedua kerajaan tersebut, mencari akar masalah, dan mencoba mendamaikan mereka tanpa pertumpahan darah. Misi ini tidak hanya membutuhkan kecerdasan,
tetapi juga kesabaran dan kelihayan dalam membaca karakter manusia. Abu Nawas mengangguk mantap. Sebuah ide brilian sudah mulai terbentuk di benaknya. Abu Nawas memulai perjalanannya menuju kerajaan Al-Barakah dengan menyamar sebagai seorang pengembara biasa. Ia tak ingin kehadirannya menarik perhatian yang tidak perlu. Dengan jubah usang dan tongkat di tangan, ia menyusuri jalanan berdebu, mengamati setiap detail, dan mendengarkan percakapan di kedai-kedai teh pinggir jalan. Ia dengan cepat menyadari bahwa kemarahan di Al-Barakah bukan hanya tentang kuda yang hilang, melainkan juga tentang perasaan diremehkan. Penduduk Al-Barakah merasa kerajaan Az-Zahra yang lebih kecil mulai terlalu angkuh dan kurang menghormati kebesaran mereka. Hilangnya kuda hanyalah pemicu dari akumulasi ketidakpuasan. Setelah beberapa hari di Al-Barakah, Abu Nawas melanjutkan perjalanannya ke kerajaan Az-Zahra. Di sana ia kembali menyamar, kali ini sebagai seorang penilai perhiasan, memanfaatkan reputasi Az-Zahra sebagai pusat pengrajin perak. Ia berbicara dengan para pedagang, pengrajin, dan bahkan rakyat biasa. Ia menemukan bahwa Az-Zahra, meskipun makmur, merasa terancam oleh Al-Barakah yang lebih besar dan kuat. Tuduhan pencurian kuda terasa seperti serangan tak beralasan yang bertujuan untuk menekan mereka. Rasa takut akan invasi dan keinginan untuk mempertahankan martabat mereka menjadi inti dari ketegangan di pihak Az-Zahra. Setelah mengumpulkan cukup informasi dari kedua belah pihak, Abu Nawas kembali ke Baghdad. Ia tidak langsung melapor kepada khalifah, melainkan menghabiskan beberapa hari di rumahnya, merenungkan semua yang ia dengar dan lihat. Ia tahu bahwa pendekatan tradisional tidak akan berhasil. Kedua kerajaan terlalu kukuh pada pendirian mereka. Mereka butuh sesuatu yang lebih dari sekadar diplomasi kaku, gumamnya pada diri sendiri. Mereka butuh kejutan, sebuah pelajaran yang menggelitik hati dan pikiran. Akhirnya, sebuah ide yang brilian, namun jenaka, muncul di benaknya. Ini adalah rencana yang hanya bisa dipikirkan oleh Abu Nawas. Ia tersenyum tipis, membayangkan ekspresi kedua raja. Beberapa hari kemudian, dua surat undangan resmi dengan stempel Khalifah Harun ar-Rasyid tiba di istana Raja Al-Barakah dan Raja Az-Zahra. Isi surat itu cukup aneh. Khalifah mengundang kedua raja untuk menghadiri sebuah festival kebijaksanaan dan humor di Baghdad yang akan diselenggarakan khusus untuk merayakan hubungan baik antar kerajaan. Namun, ada satu syarat unik. Setiap raja harus membawa persembahan yang paling bodoh dari kerajaannya. Baik Raja Al-Barakah maupun Raja Az-Zahra terheran-heran membaca isi surat itu. Persembahan paling bodoh? Ini adalah hal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Beberapa penasehat menyarankan untuk mengabaikan undangan tersebut, khawatir itu adalah jebakan. Namun gengsi untuk menolak undangan khalifah terlalu besar dan rasa penasaran mereka akhirnya mengalahkan keraguan. Di istana Al-Barakah, Raja Sulaiman tampak bingung. Persembahan paling bodoh? Ulangnya mengerutkan kening. Para menteri berdiskusi sengit, menawarkan berbagai macam benda yang dianggap paling tidak berguna atau paling konyol. Akhirnya, setelah perdebatan panjang, mereka memutuskan untuk membawa seekor keledai yang terkenal paling keras kepala di seluruh kerajaan, berharap ini akan memenuhi kriteria bodoh khalifah. Sementara itu, di Az-Zahra, Raja Tariq juga menghadapi dilema serupa. Apa gerangan maksud khalifah ini? Tanyanya kepada penasehatnya. Setelah mempertimbangkan berbagai opsi, ia memutuskan untuk membawa sebuah cermin kuno yang retak,
dan sudah tidak bisa digunakan untuk bercermin, dengan anggapan bahwa benda itu adalah yang paling tidak berguna dan bodoh di kerajaannya. Kedua raja sama-sama merasa sedikit terhina dengan persyaratan aneh ini, tetapi tetap mempersiapkan perjalanan mereka ke Baghdad. Setibanya di Baghdad, kedua raja terkejut saat mengetahui bahwa mereka akan ditempatkan di penginapan yang sama. Ini adalah kejutan pertama dari Abu Nawas. Mereka berpapasan di lorong, saling melirik dengan tatapan dingin. Atmosfer ketegangan terasa begitu pekat, seolah udara pun ikut membeku. Abu Nawas yang telah menunggu di dekatnya dengan senyum misterius mendekati mereka. "Selamat datang yang mulia," sapanya dengan ramah, seolah tak ada masalah di antara mereka. "Khalifah sangat menantikan persembahan unik Anda berdua." Ia kemudian mengantar mereka ke ruang makan, di mana hanya ada satu meja panjang, memaksa kedua raja untuk duduk berdekatan. Sebuah awal yang canggung untuk festival kebijaksanaan dan humor. Pada hari festival, balerung istana dipenuhi para bangsawan dan pejabat tinggi. Khalifah Harun ar-Rasyid duduk di singgasananya, diapit oleh Abu Nawas yang terlihat sangat gembira. Kedua raja dipanggil maju untuk mempersembahkan persembahan paling bodoh mereka. Raja Sulaiman dari Al-Barakah dengan bangga memperkenalkan keledainya yang keras kepala, yang langsung meringkik nyaring dan mencoba menggigit salah satu pengawal. Gelak tawa pun pecah di antara para hadirin. Kemudian giliran Raja Tariq dari Az-Zahra. Ia dengan ragu-ragu menampilkan cermin tuanya yang retak. Abu Nawas maju, mengambil cermin itu dan mengangkatnya tinggi-tinggi. "Lihatlah, yang mulia," katanya dengan suara lantang. "Cermin ini adalah cermin yang bodoh. Ia tidak bisa lagi menunjukkan keindahan, hanya pecahan dan retakan, sama seperti perselisihan yang memecah belah dua kerajaan." Kata-kata Abu Nawas membuat suasana hening. Abu Nawas kemudian meminta izin untuk menceritakan sebuah kisah. Dahulu kala mulainya ada dua pohon mangga yang tumbuh berdampingan. Pohon pertama berbuah lebat dan pohon kedua berdaun rindang. Suatu hari, seekor monyet lapar datang. Ia memanjat pohon berbuah lebat, tetapi tidak ada tempat teduh. Lalu ia melompat ke pohon berdaun rindang, tetapi tidak ada buah. Monyet itu kelaparan dan kehausan. Kedua pohon itu, lanjut Abu Nawas, saling menyalahkan. Pohon berbuah lebat berkata, "Jika engkau punya buah, monyet itu tidak akan kelaparan." Pohon berdaun rindang membalas, "Jika engkau punya daun rindang, monyet itu akan berteduh dan tidak kehausan." Akhirnya, monyet itu mati. Apakah kedua pohon itu benar-benar bodoh karena tidak mau saling membantu? Para hadirin terdiam, merenungkan cerita itu, dan kedua raja saling pandang dengan tatapan yang sedikit melunak. Khalifah Harun ar-Rasyid tersenyum. "Abu Nawas," katanya, "persembahanmu adalah yang paling bijak." Abu Nawas kemudian menunjuk ke arah cermin retak yang masih dipegangnya. "Yang mulia Raja Tariq, cermin ini adalah metafora sempurna. Saat kita terpecah, seperti retakan ini, kita tidak dapat melihat gambaran utuh. Dan yang mulia Raja Sulaiman, keledai keras kepala ini mengajarkan kita bahwa kekerasan kepala hanya akan membawa kita pada jalan buntu. Perselisihan Anda berdua yang mulia," lanjut Abu Nawas, menatap kedua raja secara bergantian, "sama bodohnya dengan cermin ini, yang tidak berguna dan keledai yang keras kepala. Daripada berfokus pada apa yang Anda anggap hilang atau apa yang Anda takuti, mengapa tidak berfokus pada apa yang bisa Anda bangun bersama? Al-Barakah membutuhkan keahlian Az-Zahra dalam perak, dan Az-Zahra akan sangat diuntungkan dari hasil bumi Al-Barakah."
Sebuah bisikan persetujuan mulai terdengar di antara para hadirin. Setelah pidato Abu Nawas yang menohok, Khalifah memberi waktu kepada kedua raja untuk merenung. Keesokan harinya, Khalifah mengundang kembali kedua raja, kali ini tanpa kemeriahan festival. Hanya ada mereka bertiga dan Abu Nawas. Raja Sulaiman dari Al-Barakah dengan wajah memerah akhirnya mengakui. Yang mulia Khalifah dan Abu Nawas, katanya dengan suara pelan, sebenarnya kuda-kuda itu tidak dicuri. Mereka hanya tersesat ke wilayah Az-Zahra karena penjaga kami lalai. Tuduhan itu adalah salah paham murni yang diperkeruh oleh rumor dan perasaan tidak suka. Mendengar pengakuan itu, Raja Tariq dari Az-Zahra merasa lega sekaligus malu. Ia juga mengakui bahwa ketakutan akan dominasi Al-Barakah telah membuatnya terlalu defensif dan mudah curiga. Kami mohon maaf atas kesalahpahaman ini yang mulia, kata Raja Tariq. Kami juga telah salah sangka terhadap niat baik Al-Barakah. Khalifah Harun ar-Rasyid tersenyum puas. Saya tahu kalian berdua adalah raja yang bijaksana, katanya. Hanya saja terkadang prasangka dapat mengaburkan pandangan kita. Abu Nawas kemudian menawarkan sebuah solusi konkret. Bagaimana jika, sebagai tanda perdamaian, kerajaan Al-Barakah dan Az-Zahra mengadakan pertukaran budaya dan perdagangan secara rutin? Al-Barakah dapat mengirimkan hasil bumi terbaiknya ke Az-Zahra dengan harga khusus, dan Az-Zahra dapat menyediakan kerajinan perak terbaiknya untuk Al-Barakah. Kedua raja sangat setuju dengan ide tersebut. Mereka menyadari betapa bodohnya perselisihan yang hampir menjerumuskan mereka ke dalam perang. Mereka sepakat untuk membangun jembatan persahabatan, bukan lagi batas permusuhan. Perjanjian dagang dan pertukaran budaya pun segera dirancang, disaksikan oleh Khalifah dan Abu Nawas. Setelah beberapa waktu, hubungan antara kerajaan Al-Barakah dan Az-Zahra menjadi sangat erat. Perdagangan mereka berkembang pesat dan rakyat kedua kerajaan hidup dalam damai dan kemakmuran. Festival-festival bersama diadakan, di mana keahlian pengrajin perak Az-Zahra berpadu dengan kekayaan hasil bumi Al-Barakah. Kisah tentang Abu Nawas dan diplomasinya yang cerdik menjadi legenda di Baghdad dan sekitarnya. Orang-orang sering bercerita tentang bagaimana ia menggunakan cermin kebodohan dan keledai keras kepala untuk mendamaikan dua kerajaan yang hampir berperang. Abu Nawas sekali lagi membuktikan bahwa kebijaksanaan sejati seringkali datang dalam bentuk yang paling tak terduga, dan humor dapat menjadi alat paling ampuh untuk meluluhkan hati yang paling keras sekalipun. Cerita selanjutnya. Abu Nawas gagal panen tapi bisa mengelabui pungutan kerajaan dengan satu kalimat. Musim tanam tahun itu dimulai dengan penuh optimisme. Hujan turun teratur, tanah tampak subur, dan benih-benih yang ditaburkan Abu Nawas di ladangnya tumbuh dengan cepat. Ia membayangkan lumbungnya akan penuh dengan gandum, buah-buahan, dan sayuran yang melimpah, cukup untuk menghidupi keluarganya dan bahkan berbagi dengan tetangga yang membutuhkan. Senyum tak pernah lepas dari wajah Abu Nawas setiap kali ia memandang hamparan hijau ladangnya yang menjanjikan. Namun, kegembiraan itu tak bertahan lama. Tiba-tiba, cuaca berubah drastis. Hujan berhenti total dan terik matahari membakar tanpa ampun selama berminggu-minggu. Tanah retak-retak dan tanaman yang tadinya hijau segar mulai menguning, layu, dan akhirnya mati. Harapan Abu Nawas akan panen melimpah sirna dalam sekejap digantikan oleh kekhawatiran yang mendalam. Kabar buruk tentang gagal panen menyebar cepat di seluruh Baghdad. Banyak petani mengalami nasib serupa. Ladang-ladang mereka hancur dilanda kekeringan. Namun, hal itu tidak membuat titah sultan berkurang. Pungutan pajak tetap harus dibayarkan bahkan di tengah musibah ini. Para pejabat kerajaan dengan wajah dingin dan hati membatu
mulai berkeliling untuk menagih bagian kerajaan dari hasil panen. Kecemasan melanda Abu Nawas. Ia tak punya apa-apa untuk dibayarkan. Ladangnya kosong melompong, bahkan untuk makan sehari-hari pun ia mulai kesulitan. Bagaimana mungkin ia menghadapi pungutan yang kejam itu tanpa hasil panen? Pikiran Abu Nawas kalut. Ia tahu bahwa para penagih pajak tidak akan segan-segan menyeretnya ke penjara jika ia tidak bisa memenuhi kewajibannya. Malam demi malam Abu Nawas tak bisa tidur nyenyak. Ia mondar-mandir di antara sisa-sisa tanamannya yang kering, mencari solusi atas masalah pelik yang dihadapinya. Istrinya yang setia menemani hanya bisa memandang prihatin. "Apa yang akan kita lakukan, wahai suamiku?" tanyanya suatu malam. Suaranya dipenuhi keputusasaan. Abu Nawas hanya menghela napas panjang. Kepalanya dipenuhi 1001 pikiran. Ia duduk termenung di bawah pohon kurma kering, memandang langit yang gelap tanpa bintang. Tiba-tiba, matanya menangkap sesuatu yang aneh. Seekor belalang melompat-lompat di antara daun-daun kering. Lalu, seekor lagi. Dan lagi. Beberapa ekor belalang itu tampak segar bugar, seolah-olah tidak terpengaruh oleh kekeringan. Sebuah ide gila mulai menari-nari di benak Abu Nawas. Sebuah ide yang sangat aneh, namun mungkin saja bisa berhasil. Keesokan paginya, Abu Nawas terlihat lebih ceria dari biasanya, meski perutnya keroncongan. Istrinya heran melihat perubahan sikapnya. "Apakah engkau sudah gila, suamiku?" tanyanya. Abu Nawas hanya tersenyum misterius. Ia kemudian mulai menjelaskan rencananya yang tak masuk akal, yang membuat istrinya melongo tak percaya. "Kita tidak punya apa-apa untuk diserahkan, bukan?" kata Abu Nawas, matanya berbinar licik. "Kalau begitu, kita harus memastikan mereka berpikir kita punya sesuatu, tapi dalam bentuk yang paling tidak terduga." Ia kemudian membisikkan detail rencananya kepada istrinya, yang awalnya ragu, namun akhirnya mengangguk setuju dengan senyum tipis. Pada suatu siang, ketika matahari berada tepat di atas kepala, debu mengepul di kejauhan. Abu Nawas tahu siapa yang datang. 3 orang penagih pajak kerajaan dengan jubah mewah dan wajah garang menunggangi kuda menuju ladangnya. Mereka tampak gagah dan menakutkan, siap untuk melaksanakan tugas mereka tanpa kompromi. Hati Abu Nawas berdebar kencang, namun ia berusaha keras untuk tetap tenang. Salah satu dari mereka, seorang pria bertubuh besar dengan kumis tebal, adalah kepala rombongan penagih pajak di wilayah itu. Ia terkenal kejam dan tidak pernah memberikan ampun. Ketika mereka tiba di depan ladang Abu Nawas yang gersang, ia turun dari kudanya dan menatap Abu Nawas dengan mata menyipit, seolah mencari-cari tanda-tanda penipuan. "Abu Nawas," seru kepala penagih pajak dengan suara menggelegar, "mana hasil panenmu? Sultan menuntut bagiannya. Jangan harap engkau bisa lolos dengan alasan kekeringan ini." Ia mengedarkan pandangannya ke seluruh ladang yang hanya berisi tanaman kering dan tanah pecah-pecah, seolah tak percaya bahwa ada seorang petani yang begitu berani tidak menyiapkan hasil panennya. Abu Nawas maju selangkah menundukkan kepala dengan hormat. "Ampun tuanku," katanya dengan nada rendah hati, "hamba sungguh telah berusaha. Namun alam tidak berpihak kepada kami tahun ini." Kepala penagih pajak tertawa sinis. "Alasan basi, kami sudah dengar semua alasan itu. Tunjukkan hasil panenmu atau bersiaplah menghadapi murka Sultan." Desaknya, tangannya sudah memegang cambuk. Abu Nawas mengangkat kepalanya, menatap kepala penagih pajak dengan tatapan tulus, seolah-olah ia benar-benar putus asa. "Maafkan hamba tuanku," ujarnya lirih.
Hamba tidak punya apa-apa untuk diberikan. Semua sudah diambil oleh mereka." Nada suaranya penuh keputusasaan, namun ada kilatan aneh di matanya yang tidak disadari oleh para penagih pajak. Para penagih pajak saling pandang bingung. "Siapa mereka yang kau maksud?" tanya kepala penagih pajak, alisnya berkerut. Ia tidak pernah mendengar ada pihak lain yang berani mengambil hasil panen sebelum pungutan kerajaan dilakukan. Ini adalah hal yang sangat aneh, dan ia mulai merasa penasaran. "Mereka adalah makhluk-makhluk kecil yang rakus, tuanku," jawab Abu Nawas dengan nada berbisik, seolah mengungkapkan rahasia besar. "Mereka datang berbondong-bondong setiap hari, memakan apa saja yang tersisa. Bahkan sekarang pun mereka ada di mana-mana." Ia kemudian menunjuk ke arah tanah yang gersang, tempat beberapa ekor belalang memangsa sisa-sisa daun kering. Para penagih pajak melihat ke arah yang ditunjuk Abu Nawas. Mereka melihat beberapa belalang melompat-lompat. "Belalang?" seru kepala penagih pajak, wajahnya dipenuhi kebingungan dan kemarahan. "Apa maksudmu dengan belalang? Kau mencoba mempermainkan kami, Abu Nawas?" Ia mengira Abu Nawas sudah benar-benar gila atau mencoba mengolok-olok mereka. "Bukan, tuanku," Abu Nawas berseru. "Hamba tidak mempermainkan tuanku. Para belalang ini, merekalah mereka yang hamba maksud. Mereka telah memakan habis semua panen hamba. Bahkan, sepertinya mereka lebih kuat dari pasukan sultan, karena mereka bisa menghabiskan ladang hamba hanya dalam hitungan hari." Abu Nawas menunjuk ke ladangnya yang gersang sebagai bukti. Kepala penagih pajak terdiam. Ia melihat ladang Abu Nawas yang memang hancur total. Ia tahu bahwa kekeringan memang melanda, tetapi apa yang dikatakan Abu Nawas tentang belalang terdengar sangat aneh. Namun, dia juga tidak bisa membantah bahwa memang ada belalang di sana, dan jumlahnya cukup banyak untuk menghabiskan seluruh tanaman. Otaknya berputar keras mencari celah dalam perkataan Abu Nawas. "Bagaimana mungkin belalang bisa dihitung sebagai hasil panen, Abu Nawas?" Tantang salah satu penagih pajak lainnya mencoba menjebak Abu Nawas dengan logika. "Kami menagih gandum, buah-buahan, bukan serangga." Ia merasa Abu Nawas sedang mencoba mengakal-akali mereka dengan alasan yang tidak masuk akal. Abu Nawas tersenyum tipis. "Justru itu, tuanku," jawabnya tenang. "Jika tuanku ingin memungut hasil panen dari belalang, silakan saja. Mereka ada di sana, siap untuk dipungut. Tetapi bagaimana cara menghitungnya? Apakah dihitung per ekor atau per kilo? Hamba tidak tahu bagaimana cara mengumpulkan hasil panen semacam itu untuk sultan." Abu Nawas menyudutkan mereka dengan pertanyaan yang mustahil dijawab. Para penagih pajak terdiam. Mereka saling pandang dengan kebingungan. Abu Nawas benar. Bagaimana cara menghitung pungutan dari belalang? Tidak ada aturan dalam kitab hukum kerajaan yang mengatur tentang pungutan belalang. Jika mereka melaporkan bahwa Abu Nawas hanya punya belalang sebagai hasil panen, mereka akan jadi bahan tertawaan di istana. Lebih buruk lagi, Sultan mungkin akan menganggap mereka bodoh karena tidak bisa mendapatkan hasil apapun. Kepala penagih pajak menggaruk-garuk kepalanya. Ia merasa dipermainkan, namun tidak bisa menemukan celah untuk menyalahkan Abu Nawas. Ladang itu memang kosong, dan belalang-belalang itu memang ada. Ia tidak bisa memaksa Abu Nawas untuk memberikan apa yang tidak ada, dan ia juga tidak bisa menerima belalang sebagai pengganti hasil panen. Ini adalah situasi yang belum pernah mereka hadapi sebelumnya.
Setelah berdiskusi singkat dengan bawahannya, kepala penagih pajak mendengus kesal. "Baiklah Abu Nawas," katanya dengan nada terpaksa. "Kami tidak tahu bagaimana cara menghitung pungutan dari panen belalang ini. Untuk kali ini kami bebaskan dari pungutan." Ia merasa sangat dipermalukan, namun tidak ada pilihan lain. Abu Nawas tersenyum tipis, menundukkan kepala hormat. "Terima kasih banyak tuanku. Hamba akan sampaikan kepada belalang-belalang ini agar mereka bersyukur karena tidak jadi dipungut oleh kerajaan." Kata-kata Abu Nawas semakin membuat para penagih pajak kesal, namun mereka tak bisa berbuat apa-apa selain berbalik dan pergi dengan tergesa-gesa. Para penagih pajak kembali ke istana dengan tangan kosong dan wajah masam. Mereka melaporkan kejadian aneh di ladang Abu Nawas kepada Menteri Keuangan Kerajaan. Sang menteri, seorang pria tua yang bijaksana, awalnya tidak percaya. Namun, setelah mendengar detail cerita Abu Nawas tentang panen belalang, ia tertawa terbahak-bahak. "Abu Nawas memang luar biasa," seru Menteri Keuangan di hadapan Sultan. "Ia telah menunjukkan kepada kita betapa konyolnya aturan pungutan kita di tengah musibah. Bagaimana mungkin kita memungut dari apa yang tidak ada dan dari makhluk hidup yang tidak bisa dihitung?" Sultan pun ikut tertawa, menyadari kecerdikan Abu Nawas dan kebodohan para penagih pajaknya. Sejak saat itu, Sultan memerintahkan untuk meninjau kembali kebijakan pungutan pajak di musim paceklik. Abu Nawas, di sisi lain, merayakan kemenangannya dengan sederhana. Ia dan istrinya akhirnya bisa bernapas lega. Kisah tentang bagaimana Abu Nawas berhasil mengelabui pungutan kerajaan dengan hanya satu kalimat dan beberapa belalang menyebar ke seluruh Baghdad. Orang-orang mengagumi kecerdikannya dan keberaniannya. Meskipun gagal panen, Abu Nawas berhasil memanen sesuatu yang jauh lebih berharga. Kebebasan dari beban pajak yang tidak adil, dan sebuah cerita yang akan dikenang sepanjang masa. Ia membuktikan bahwa kecerdasan dan sedikit keberanian bisa mengatasi rintangan, bahkan di hadapan kekuasaan kerajaan. Cerita selanjutnya. Ketika Abu Nawas menjual angin ke Abu Jahil dan Abu Bakhil, Baghdad di siang bolong mendidih seperti panci sup. Panas terik matahari menyengat ubun-ubun setiap orang yang berani melangkah keluar. Bahkan semilir angin pun enggan menunjukkan batang hidungnya. Di tengah gerah yang menyesakkan itu, Abu Nawas termenung di teras rumahnya yang sederhana, memikirkan bagaimana caranya mengisi perut yang sudah berbunyi keroncongan. Istrinya sudah mengomel tentang persediaan beras yang menipis dan anak-anak merengek meminta makanan enak. Abu Nawas menghela napas panjang, tatapannya menyapu jalanan yang lengang, memutar otak mencari ide gila yang bisa menyelamatkan keluarganya dari kelaparan. Tiba-tiba, senyum licik terukir di bibirnya. Tidak jauh dari rumah Abu Nawas, di kedai kopi yang teduh, duduklah dua sosok yang selalu menjadi buah bibir warga Baghdad. Abu Jahil, saudagar kain yang sombong dan suka pamer kekayaan, serta Abu Bakhil, rentenir pelit yang hartanya melimpah ruah namun enggan mengeluarkan 1 dirham pun untuk orang lain. Keduanya sedang bercengkrama, membanggakan keuntungan harian mereka, sama sekali tidak menyadari bahwa mereka akan menjadi mangsa empuk bagi kecerdikan Abu Nawas. Abu Jahil tertawa terbahak-bahak mendengar cerita Abu Bakhil yang berhasil menipu seorang petani miskin. "Dasar orang bodoh, kenapa juga dia mau meminjam darimu jika tahu bungamu mencekik leher?" ejek Abu Jahil. Abu Bakhil hanya tersenyum sinis, mengelus dompet kulitnya yang tebal. Mereka terlalu sibuk dengan keserakahan mereka sendiri untuk curiga. Abu Nawas melangkah masuk ke kedai kopi dengan wajah dibuat-buat suram.
Kepalanya menunduk seolah-olah baru saja kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Abu Jahil dan Abu Bakhil yang melihat tingkahnya segera menghampiri, rasa ingin tahu mereka terusik. "Ada apa, Abu Nawas? Wajahmu seperti baru saja ditinggal mati istri," ledek Abu Jahil. Abu Nawas mendongak perlahan, matanya memancarkan kesedihan yang mendalam. "Aku sedang kesusahan, tuan-tuan. Angin di pekarangan rumahku tiba-tiba menghilang. Padahal angin itu yang selalu membuat rumahku sejuk dan nyaman. Sekarang aku tidak tahan lagi dengan panasnya," katanya dengan suara bergetar. Abu Jahil dan Abu Bakhil saling pandang, mengira Abu Nawas sudah gila. Melihat reaksi keheranan Abu Jahil dan Abu Bakhil, Abu Nawas melanjutkan sandiwaranya. "Kalian mungkin tidak percaya, tapi angin itu adalah angin langka yang hanya muncul di rumahku. Angin itu membawa kesejukan yang tak tertandingi, bahkan di hari terpanas sekalipun. Aku bahkan bisa mengumpulkannya dalam kantung dan menyimpannya untuk sewaktu-waktu membutuhkan kesegaran." Abu Jahil dan Abu Bakhil semakin tertarik. Mereka berdua dikenal sebagai orang yang sangat benci panas, terutama Abu Jahil yang sering mengeluh tentang kegerahan di pasar, dan Abu Bakhil yang selalu berkeringat meskipun hanya duduk diam. Angin yang bisa disimpan, ini terdengar seperti barang langka yang patut dicoba, apalagi jika bisa membuat mereka tampil lebih berkelas dari yang lain. "Berapa kau menjual angin itu, Abu Nawas?" tanya Abu Jahil dengan nada tidak sabar. Abu Nawas pura-pura berpikir keras, menggaruk dagunya. "Begini, tuan-tuan, angin ini sangat istimewa. Tidak semua orang bisa memilikinya. Aku rela menjualnya kepada kalian, tapi harganya tidak murah," jawab Abu Nawas, matanya melirik tajam ke arah dompet tebal Abu Bakhil. "Katakan saja harganya," desak Abu Bakhil, meskipun dalam hati dia berharap harganya murah. "Untuk satu kantung angin, harganya 10 dinar, ucap Abu Nawas datar. Abu Jahil dan Abu Bakhil hampir tersedak kopi mereka. 10 dinar untuk angin? Abu Jahil mengira Abu Nawas sudah benar-benar kehilangan akal. Melihat keraguan kedua orang kaya itu, Abu Nawas menambahkan, "Pikirkan saja, tuan-tuan, 10 dinar untuk kesejukan abadi di tengah teriknya Baghdad. Tidakkah itu sebanding? Bayangkan betapa nyaman rumah kalian, betapa segar kalian berdua saat orang lain mengeluh kepanasan." Abu Jahil dan Abu Bakhil saling pandang. Mereka terkenal sama-sama angkuh dan tak mau kalah satu sama lain. "Aku beli 2 kantung, seru Abu Jahil, tidak mau kalah dari Abu Bakhil. Abu Bakhil yang mendengar itu langsung ikut-ikutan. "Aku juga, aku beli 3 kantung. Angin ini pasti sangat istimewa jika harganya semahal itu." Dengan senyum kemenangan yang disembunyikan, Abu Nawas menerima uang dari kedua orang itu dan berjanji akan mengantarkan angin tersebut keesokan harinya. Keesokan paginya, tepat saat matahari mulai memancarkan sinarnya yang membakar, Abu Nawas muncul di depan pintu rumah Abu Jahil dan Abu Bakhil. Di tangannya, dia membawa beberapa kantung kain yang diikat rapat. Kantung-kantung itu terlihat kosong dan ringan, bahkan sedikit kempes, membuat Abu Jahil dan Abu Bakhil sedikit curiga. "Ini dia angin pesanan kalian, tuan-tuan," kata Abu Nawas dengan hormat, menyerahkan kantung-kantung itu satu persatu. Abu Jahil dengan tidak sabar mengambil kantungnya, meraba-raba dan mengocoknya. "Kenapa kosong, Abu Nawas? Mana anginnya?" tanyanya dengan nada marah. Abu Nawas tersenyum tipis. "Tuan-tuan yang terhormat, angin itu tidak terlihat. Dia hanya bisa dirasakan. Untuk menggunakannya, kalian harus membukanya di tempat yang paling panas di rumah kalian. Maka angin akan segera keluar dan memberikan kesejukan." Ia lalu memberi saran pada Abu Jahil dan Abu Bakhil bahwa angin akan semakin terasa
jika kedua mata dipejamkan, karena anginnya sangatlah tipis, berbeda dari angin biasa. Abu Bakhil yang sudah tidak sabar buru-buru masuk ke dalam rumahnya, mencari tempat terpanas di sana. Abu Jahil, meskipun masih sedikit curiga, mengikuti jejak Abu Bakhil. Mereka berdua sama-sama penasaran apakah tipuan Abu Nawas ini akan berhasil. Beberapa saat kemudian, terdengar teriakan marah dari dalam rumah Abu Jahil. "Abu Nawas, kau menipu kami. Kantung ini kosong, tidak ada angin sama sekali." Abu Bakhil juga keluar dari rumahnya dengan wajah merah padam. Matanya melotot tajam ke arah Abu Nawas. "Kau pembohong. Aku tidak merasakan angin sedikit pun. Ini semua hanya kantung kosong." Abu Nawas hanya menggelengkan kepalanya dengan sedih. "Tuan-tuan, saya sudah bilang angin itu tidak terlihat dan butuh kesabaran untuk merasakannya. Mungkin kalian terlalu terburu-buru, atau mungkin tempatnya kurang panas." Abu Nawas pura-pura menghela napas, seolah-olah dia sendiri yang kecewa. Merasa ditipu mentah-mentah, Abu Jahil dan Abu Bakhil sepakat untuk membawa Abu Nawas ke hadapan hakim. Mereka berdua mendatangi istana kehakiman dengan langkah tegap, merasa yakin bahwa Abu Nawas akan dihukum berat. Hakim yang bijaksana, yang sudah sering mendengar ulah Abu Nawas, menatap ketiganya dengan pandangan geli. "Abu Nawas, apa yang telah kau lakukan kali ini?" tanya hakim dengan sabar. Abu Jahil dan Abu Bakhil bergantian menceritakan bagaimana Abu Nawas menjual angin kosong kepada mereka dengan harga selangit. Mereka memegang kantung-kantung kain kosong itu sebagai barang bukti. Abu Nawas berdiri dengan tenang. Wajahnya sama sekali tidak menunjukkan rasa bersalah. "Yang mulia hakim, tuduhan mereka tidak berdasar. Saya memang menjual angin kepada mereka, dan saya sudah jelaskan bahwa angin itu tidak terlihat dan hanya bisa dirasakan." Abu Nawas mengambil salah satu kantung dan mengayun-ayunkannya di depan hakim. "Coba yang mulia rasakan. Apakah tidak ada udara yang keluar dari kantung ini? Udara itulah angin yang saya jual. Bukankah setiap tempat memiliki anginnya sendiri? Dan apakah ada yang bisa melihat angin? Tentu tidak. Jadi, bagaimana mungkin saya dituduh menjual angin kosong jika angin memang tidak terlihat?" Abu Nawas berbicara dengan logis, membuat hakim terdiam sejenak. Hakim mengernyitkan dahi. Secara logika, apa yang dikatakan Abu Nawas memang benar. Angin memang tidak terlihat. Namun, menjual angin dalam kantung kosong dengan harga mahal itu jelas merupakan penipuan. Tetapi Abu Nawas, mereka membayar 10 dinar untuk setiap kantung. Itu harga yang sangat mahal untuk sesuatu yang tidak terlihat, kata hakim. "Yang mulia, bukankah nilai sebuah barang tergantung pada seberapa besar keinginan pembelinya?" Mereka berdua sangat kepanasan dan sangat menginginkan kesejukan. "Jadi, nilai angin itu menjadi sangat tinggi di mata mereka," jawab Abu Nawas santai. Hakim menghela napas. Abu Nawas selalu punya 1001 alasan untuk membenarkan tindakannya. Setelah berpikir keras, hakim akhirnya memutuskan, "Abu Jahil, Abu Bakhil, kalian berdua memang bodoh karena membeli sesuatu yang tidak terlihat. Namun, Abu Nawas juga bersalah karena memanfaatkan kebodohan orang lain." Hakim lalu tersenyum licik. Sebagai hukuman, Abu Nawas harus mengembalikan uang kepada mereka. Tapi, karena angin memang tidak terlihat, maka uang itu juga tidak perlu terlihat. Abu Jahil dan Abu Bakhil melongo mendengar putusan hakim. Apa maksudnya uang tidak terlihat? Abu Nawas sendiri tersenyum tipis, mengerti arah pembicaraan hakim. Hakim memanggil seorang pelayan dan meminta dibawakan sebuah mangkuk kosong.
Hakim kemudian mengambil mangkuk kosong itu dan menyodorkannya kepada Abu Nawas. Abu Nawas, masukkan uang 10 dinar ke dalam mangkuk ini untuk masing-masing orang. Tapi ingat, uang itu tidak boleh terlihat. Abu Nawas mengangguk patuh. Dia mengambil kantung kainnya, mengayun-ayunkannya di atas mangkuk, lalu menyerahkan mangkuk kosong itu kepada Abu Jahil dan Abu Bakhil. "Ini dia uang kalian, tuan-tuan," kata Abu Nawas sambil menahan tawa. Abu Jahil dan Abu Bakhil membolak-balik mangkuk itu, mencari-cari uang yang dimaksud. Tentu saja tidak ada apa-apa di dalamnya. "Ini kosong," teriak Abu Jahil. "Tentu saja kosong, tuan. Bukankah angin yang saya jual juga kosong dan tidak terlihat?" jawab Abu Nawas dengan santai. Seluruh pengadilan tertawa terbahak-bahak melihat ekspresi kebingungan Abu Jahil dan Abu Bakhil. Hakim sendiri tidak bisa menahan tawanya. "Kalian berdua telah merasakan sendiri bagaimana rasanya membeli sesuatu yang tidak terlihat. Angin memang ada, tapi tidak untuk dijual beli. Dan uang tentu saja harus terlihat dan bisa dihitung." Abu Jahil dan Abu Bakhil meninggalkan pengadilan dengan perasaan campur aduk antara malu, marah, dan sedikit menyadari kebodohan mereka. Abu Nawas sendiri pulang ke rumah dengan perut kenyang dan hati gembira, berkat uang hasil penjualan angin yang tak terlihat. Dan sejak hari itu, cerita tentang Abu Nawas yang menjual angin menjadi salah satu kisah paling lucu dan bijak yang diceritakan di seluruh Baghdad, mengajarkan bahwa terkadang yang paling berharga bukanlah yang bisa dilihat, tetapi yang bisa dipelajari. Aksi nekat Abu Nawas selamatkan rakyat dari kelaparan. Langit Baghdad yang biasanya cerah, kini terasa murung. Bukan karena mendung atau badai, melainkan karena awan kegelisahan yang menyelimuti hati setiap penduduk. Desas-desus tentang kelangkaan bahan pangan, terutama gandum, mulai menyebar bagai api di musim kemarau, dari gang sempit hingga lorong pasar yang biasanya ramai. Para pedagang tampak lesu, dagangan mereka tak lagi melimpah, dan harga kebutuhan pokok melonjak tak terkendali. Wajah-wajah ceria yang dulu memenuhi pasar kini tergantikan dengan kerutan cemas. Ibu-ibu menghela napas panjang melihat keranjang belanja mereka yang kosong melompong, sementara anak-anak kecil yang biasanya riang berlarian, kini duduk termangu dengan perut keroncongan. Sultan Harun ar-Rasyid yang dikenal bijaksana pun mulai merasakan gelombang keresahan ini, namun belum menemukan solusi yang tepat untuk mengatasi ancaman kelaparan yang kian nyata. Di dalam istana yang megah, suasana pun tak kalah tegang. Para menteri dan penasehat berunding tiada henti, namun belum ada satupun ide cemerlang yang muncul dari benak mereka. Mereka khawatir jika krisis ini terus berlanjut, rakyat akan kehilangan kesabaran dan stabilitas kerajaan akan terancam. Sultan Harun al-Rasyid mondar-mandir di singgasananya, memikirkan nasib rakyatnya yang semakin menderita. Ia memanggil kepala bendahara, kepala pengawas pasar, dan para ahli ekonomi untuk meminta laporan. Namun, jawaban yang didapat selalu sama. Lumbung-lumbung kerajaan hampir kosong dan pasokan dari luar Baghdad pun terhambat entah oleh apa. Ketakutan akan kelaparan massal mulai membayangi pikiran sang sultan, sebuah ancaman yang lebih menakutkan daripada musuh bersenjata. Di tengah hiruk-pikuk kekhawatiran itu, di sudut kota yang lain, hidung Abu Nawas yang terkenal tajam mulai mengendus bau masalah yang jauh lebih besar dari sekadar masakan gosong tetangga. Ia melihat langsung bagaimana senyum para penjual roti mengering, bagaimana anak-anak menatap lapar pada sisa-sisa makanan yang dibuang, dan bagaimana para ibu menggendong bayi mereka yang kurus kering. Hatinya tergerak. Meskipun terkenal dengan akal bulusnya dan kelucuannya,
Abu Nawas juga memiliki sisi kepedulian yang mendalam terhadap rakyat jelata. Ia tak bisa tinggal diam melihat penderitaan ini. Sambil menggaruk-garuk dagunya, otaknya yang jenius mulai berputar, memikirkan cara paling tidak biasa untuk menarik perhatian Sultan dan menyelamatkan Baghdad dari bencana kelaparan yang akan datang. Ia tahu, cara-cara konvensional tidak akan cukup. Setelah berhari-hari mengamati, memikirkan, dan bahkan mencoba mencuri dengar di pasar, tentu saja tanpa ketahuan, sebuah ide tiba-tiba muncul di benak Abu Nawas. Ide itu begitu gila, begitu nekat, bahkan untuk standar Abu Nawas sendiri. Namun, ia yakin, hanya dengan kegilaan semacam inilah ia bisa menarik perhatian Sultan yang sedang dirundung masalah besar. Ia tersenyum tipis, senyum khas yang selalu menyertai setiap rencana liciknya. Rencananya kali ini melibatkan sesuatu yang sangat berharga bagi setiap penduduk Baghdad, sesuatu yang dijaga ketat oleh prajurit Sultan, harta karun di istana. Tentu saja, ia tidak berniat mencuri, hanya saja memanfaatkan keberadaannya untuk tujuan yang lebih mulia. Langkah pertama dalam rencana anehnya adalah pura-pura sakit. Bukan sakit biasa, melainkan sakit yang sangat parah, hingga ia harus terbaring lemah di ranjang. Ia mengeluh tentang penyakit langka yang hanya bisa disembuhkan dengan aroma tertentu dari harta karun istana. Berita tentang penyakit aneh Abu Nawas ini pun segera menyebar ke seluruh Baghdad. Para tetangga dan kenalan yang menjenguknya hanya bisa menggelengkan kepala. Mereka tahu Abu Nawas sering berulah, tapi kali ini sepertinya ia benar-benar parah. Dengan wajah pucat buatan dan napas tersengal-sengal yang dramatis, ia berhasil meyakinkan banyak orang. Bahkan beberapa tabib istana yang ikut memeriksanya hanya bisa bingung dengan diagnosisnya yang tak masuk akal. Berita tentang penyakit aneh Abu Nawas akhirnya sampai ke telinga Sultan Harun al-Rashid. Awalnya, Sultan mengira itu hanya akal-akalan Abu Nawas untuk mencari perhatian. Namun setelah mendengar laporan dari tabib istana yang kebingungan dan melihat bagaimana rakyat mulai membicarakannya, Sultan menjadi penasaran. Ia tahu Abu Nawas selalu punya cara untuk mengejutkan. Akhirnya, dengan rasa ingin tahu bercampur sedikit geli, Sultan memerintahkan prajurit untuk membawa Abu Nawas ke istana. Bukan untuk dihukum, melainkan untuk dimintai penjelasan tentang penyakit anehnya itu. Ini adalah kesempatan emas bagi Abu Nawas untuk melaksanakan langkah selanjutnya dalam rencana gila yang akan menyelamatkan rakyat Baghdad. Setibanya di istana, Abu Nawas tampil seolah-olah sekarat. Ia batuk-batuk dramatis, memegangi dadanya, dan sesekali mengerang kesakitan. Sultan Harun al-Rashid yang duduk di singgasananya memperhatikan dengan seksama. Di sampingnya, para penasehat dan wazir tampak saling pandang, bingung dengan sandiwara Abu Nawas. "Ampun Baginda Sultan," kata Abu Nawas dengan suara lemah. "Hamba sungguh diambang maut. Hanya satu hal yang bisa menyelamatkan hamba, aroma dari harta karun yang mulia yang tersimpan di ruang rahasia istana." Sultan mengangkat alisnya. Ia tahu Abu Nawas tidak mungkin sekadar ingin menghirup aroma harta karun, pasti ada udang di balik batu. Sultan, yang sudah sangat mengenal perangai Abu Nawas, akhirnya mengizinkan permintaannya. Dengan pengawasan ketat, Abu Nawas dibawa ke ruang rahasia tempat harta karun istana disimpan. Ruangan itu dipenuhi peti-peti berisi emas, perak, permata, dan berbagai benda berharga lainnya yang berkilauan di bawah cahaya obor. Para prajurit mengawasinya dengan cermat, takut ia akan mencoba mengambil sesuatu. Namun, Abu Nawas hanya berjalan perlahan, sesekali membungkuk seolah mencium aroma yang ia maksud.
Ia berpura-pura mengendus setiap sudut ruangan, mendekatkan hidungnya ke peti-peti harta sambil sesekali memejamkan mata dan menghela napas panjang, seolah menikmati aroma kesembuhan. Setelah beberapa saat, Abu Nawas tiba-tiba berdiri tegak. Wajahnya terlihat sedikit lebih segar. Tentu saja ini bagian dari aktingnya. Ia kemudian menatap Sultan dengan tatapan serius yang jarang ia tunjukkan. "Baginda Sultan," katanya, "hamba sungguh telah mencium aroma harta karun yang mulia. Namun tahukah Baginda apa aroma yang paling kuat tercium di ruangan ini?" Sultan dan para pejabat lainnya saling pandang penasaran. "Aroma apa, wahai Abu Nawas?" tanya Sultan. "Aroma kelaparan, Baginda," jawab Abu Nawas dengan suara lantang, mengagetkan semua yang hadir. "Ya, aroma kelaparan yang menusuk, yang berasal dari rakyat Baginda yang menderita di luar sana, sementara harta ini hanya teronggok dan tak berguna." Pernyataan Abu Nawas yang tak terduga itu membuat Sultan Harun al-Rasyid murka. Wajahnya memerah padam. Ia merasa dipermalukan di hadapan para menterinya. "Berani-beraninya kau, Abu Nawas, menuduhku," gertak Sultan. Suaranya menggelegar di ruang harta karun yang sunyi. Para prajurit segera siaga, siap menangkap Abu Nawas jika Sultan memberi isyarat. "Ampun Baginda," kata Abu Nawas, tak gentar sedikit pun. "Hamba hanya menyampaikan kebenaran yang pahit. Apakah Baginda tidak menciumnya? Aroma keringat para petani yang kelaparan, aroma air mata anak-anak yang menahan lapar, aroma keputusasaan yang meliputi seluruh Baghdad. Aroma itu jauh lebih kuat daripada aroma emas dan permata ini." Abu Nawas kemudian melanjutkan, suaranya kini lebih tenang namun penuh penekanan. "Harta ini, Baginda, hanyalah tumpukan logam mati jika tidak bisa menolong rakyat. Apa gunanya kekayaan yang melimpah jika perut rakyat kosong? Bukankah kekuasaan Baginda berasal dari rakyat? Bagaimana mungkin seorang pemimpin bisa tenang tidurnya jika rakyatnya merana?" Kata-kata Abu Nawas menohok hati Sultan. Meskipun marah, ia tidak bisa menyangkal kebenaran yang disampaikan Abu Nawas. Ia teringat laporan para menteri dan keluhan rakyat yang ia dengar sendiri. Kelangkaan bahan pangan memang sudah diambang batas krisis, dan harta karun ini seolah-olah mengejek penderitaan di luar sana. Setelah beberapa saat hening, Abu Nawas kembali angkat bicara, kini dengan nada yang lebih serius. "Baginda, izinkan hamba mengajukan sebuah usulan. Usulan yang mungkin terdengar gila, namun hamba yakin ini satu-satunya jalan untuk menyelamatkan rakyat Baginda." Sultan menatap Abu Nawas. Rasa penasarannya mengalahkan kemarahannya. "Beritahukanlah usulanmu, Abu Nawas," kata Sultan, suaranya sedikit melunak. Abu Nawas tersenyum tipis. Ini adalah puncak dari sandiwaranya, titik balik dari misinya. Ia akan mengutarakan ide nekatnya yang akan mengubah segalanya. "Begini Baginda," ujar Abu Nawas dengan mata berbinar-binar. "Harta karun ini yang teronggok tak berguna harusnya menjadi penyelamat. Bagaimana jika kita melakukan lelang sehat?" Sultan mengerutkan kening. "Lelang sehat? Apa maksudmu, Abu Nawas?" "Ya Baginda, kita umumkan kepada seluruh rakyat bahwa istana akan melelang sebagian dari harta karun ini. Namun, bukan dengan uang. Lelang ini dilakukan dengan gandum, beras, atau bahan pangan lainnya. Setiap warga yang memiliki kelebihan bahan pangan, walau sedikit, bisa menukarkannya dengan perhiasan, koin emas, atau permata." Usulan Abu Nawas sontak menimbulkan kebingungan dan cibiran dari para menteri. "Omong kosong," seru salah seorang wazir. "Bagaimana mungkin kita menukar harta berharga dengan gandum yang busuk?" Sultan terdiam memikirkan ide yang tak lazim ini.
Ia melihat ada secercah harapan di balik kegilaan Abu Nawas. "Tunggu," kata Sultan mengangkat tangan. "Abu Nawas, jelaskan lebih lanjut. Bagaimana ini bisa membantu?" Abu Nawas menjelaskan bahwa dengan skema ini, bahan pangan yang mungkin disimpan oleh beberapa warga karena takut harga akan naik atau yang disimpan untuk keperluan pribadi akan keluar dan beredar di pasar. Ini akan menekan harga dan mendistribusikan pasokan secara lebih merata. "Ini bukan hanya solusi jangka pendek, Baginda," tambah Abu Nawas. "Dengan adanya imbalan yang begitu menarik, para petani akan terdorong untuk menanam lebih banyak lagi, para pedagang akan bersemangat mencari pasokan, dan bahkan mereka yang memiliki sedikit kelebihan akan rela berbagi demi mendapatkan harta karun. Ini akan memutar roda perekonomian dan kepercayaan rakyat akan kembali." Sultan mulai melihat gambaran besar. Ide Abu Nawas, meskipun tidak konvensional, ternyata memiliki logika yang kuat. Ini adalah cara cerdik untuk mengeluarkan bahan pangan dari persembunyiannya dan mendistribusikannya kembali ke seluruh Baghdad, sekaligus memberikan motivasi kepada rakyat untuk bekerja dan berproduksi lebih giat. Meskipun masih ada keraguan dari beberapa penasihatnya, Sultan Harun al-Rashid akhirnya memutuskan untuk mencoba usulan Abu Nawas. Ia mengeluarkan proklamasi yang menghebohkan seluruh Baghdad. "Mulai besok, istana akan membuka pasar harta dan gandum. Siapapun yang membawa bahan pangan akan ditukar dengan harta karun istana yang setara nilainya." Awalnya banyak yang tidak percaya. Mereka pikir ini hanya lelucon atau tipuan sultan. Namun, ketika mereka melihat prajurit-prajurit istana mulai membangun tenda-tenda megah di lapangan terbuka dekat istana, dan peti-peti harta karun mulai dipindahkan ke sana dengan pengawasan ketat, barulah mereka menyadari bahwa ini serius. Keesokan harinya, pasar dadakan itu dipenuhi oleh ribuan orang. Bukan hanya mereka yang kelaparan, tetapi juga para petani yang memiliki sedikit cadangan, para pedagang yang menyimpan pasokan, dan bahkan orang-orang kaya yang tergiur dengan kesempatan menukar gandum mereka dengan permata langka. Suasana hiruk-pikuk tak seperti biasanya. Abu Nawas berdiri di samping Sultan, mengawasi proses pertukaran. Ia tersenyum puas melihat antrean panjang warga yang membawa karung-karung gandum, keranjang-keranjang sayuran, dan hasil panen lainnya. Peti-peti harta karun yang tadinya hanya menjadi pajangan, kini berfungsi sebagai alat penolong bagi rakyat. Sedikit demi sedikit, gandum dan bahan pangan lainnya mulai mengalir ke lumbung istana, dan dari sana didistribusikan ke seluruh penjuru Baghdad, terutama ke daerah-daerah yang paling membutuhkan. Harga bahan pangan pun mulai stabil, bahkan berangsur-angsur turun. Senyum-senyum yang lama hilang, kini kembali menghiasi wajah-wajah rakyat Baghdad. Anak-anak kini bisa bermain dengan riang, perut mereka terisi. Ibu-ibu tak lagi merana melihat keranjang kosong. Pasar kembali ramai dengan tawa dan obrolan, bukan lagi desas-desus kelaparan. Keajaiban telah terjadi, berkat ide nekat dan akal bulus seorang Abu Nawas. Melihat pemandangan itu, Sultan Harun al-Rashid tak kuasa menahan air mata. Ia berdiri di balkon istana, menyaksikan rakyatnya yang kini bisa makan dengan layak berkat ide seorang Abu Nawas yang sering dianggap remeh. Ia merasa malu sekaligus bangga. Malu karena sempat dibutakan oleh kemegahan harta, dan bangga karena memiliki rakyat yang cerdas seperti Abu Nawas. Ia berjalan mendekati Abu Nawas yang sedang berdiri di tengah keramaian, membantu mengatur antrean. "Abu Nawas," kata Sultan dengan suara bergetar, "engkau telah menyelamatkan Baghdad. Engkau telah mengajarkan padaku bahwa harta yang paling berharga bukanlah emas dan permata, melainkan
kesejahteraan rakyat. Seluruh rakyat Baghdad kini memuji Abu Nawas. Mereka menjulukinya pahlawan gandum, sang penyelamat yang datang dengan cara paling tidak terduga. Namanya dielu-elukan, kisahnya diceritakan dari mulut ke mulut, menjadi legenda baru di tanah Baghdad. Ia tidak lagi hanya dikenal sebagai pelawak atau orang iseng, melainkan sebagai pahlawan sejati. Sultan kemudian memerintahkan untuk menganugerahi Abu Nawas dengan hadiah yang berlimpah dan menjadikannya penasehat khusus yang lebih sering didengar. Meskipun Abu Nawas tetap dengan tingkah lakunya yang nyentrik, Sultan selalu mengingat pelajaran berharga yang telah ia dapatkan, bahwa kebijaksanaan sejati terkadang datang dari tempat yang paling tidak terduga, bahkan dari seorang pelawak istana. Sejak saat itu, Baghdad kembali makmur. Lumbung-lumbung terisi penuh, pasar-pasar ramai kembali, dan tawa anak-anak bergema di setiap sudut kota. Krisis kelaparan telah berlalu, meninggalkan pelajaran berharga tentang pentingnya kepedulian terhadap sesama, dan bagaimana sebuah ide gila yang tulus dapat menyelamatkan sebuah bangsa. Abu Nawas, sang penyelamat Baghdad, tetaplah Abu Nawas yang kita kenal. Ia kadang masih iseng, masih suka mengerjai orang, tapi di balik itu semua, ia adalah sosok yang berhati mulia, selalu siap membantu rakyatnya dengan akal cerdik dan keberanian yang luar biasa. Dan Sultan Harun al-Rasyid, ia menjadi pemimpin yang lebih bijaksana, yang selalu mendengarkan suara rakyat, bahkan dari mereka yang paling aneh sekalipun,